Saya sejalan dengan apa yang Pak Rike bilang juga dengan Pak Bimbo. Kita ngelihat bahwa even kita tahun kemarin pun di asuransi udah terjadi peningkatan. Jadi memang kalau dibanding dengan tahun sebelumnya, tahun 2019, memang ada penurunan, tapi di 2021 itu terjadi kenaikan. Jadi kita melihat tren itu sudah terjadi. Jadi ya kita sangat optimis angka itu akan tercapai. Mungkin malahan bisa lebih. Bisa lebih. Kalau Generali proyeksinya berapa, Pak? Tentu kita akan inline dengan pasar. Kalau pasar juga positif, kita akan juga bertumbuh positif. Karena itu yang paling utama, kita lihat bahwa gimana kita memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana tren-tren ke arah situ. Kita tahu bahwa risiko mengenai COVID belum selesai. Orang akan sangat perlu dengan asuransi. Jadi inilah kita menangkap peluang-peluang seperti itu. Baik, peluang apa lagi Pak kalau selain COVID? Kan kalau kita lihat meskipun COVID ini belum selesai, tapi kan sebenarnya dampaknya sudah tidak sebesar di tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya kita lihat bahwa tahun kemarin itu tantangan yang paling besar bagi kita di industri ini adalah klaim karena meninggal. Klaim meninggal secara industri ada kenaikan sampai 65%. Jadi, kalau tahun ini kita melihat bahwa COVID ini akan terus mereda, tentunya dengan kerjasama semua orang, kita menggunakan 3M, harapan kita klaim meninggal akan bertambah turun. Kalau klaim bertambah turun, otomatis itu sangat membantu industri kita. Itu satu. Kedua, saya setuju dengan Bapak Presiden nyatakan literasi keuangan ini sangat penting, dan kita tahu penetration asuransi di Indonesia ini masih sangat rendah. Jadi peluang untuk kita tingkatkan penetration dengan literasi yang pertama baik itu sangat besar. Kalau kita melihat terkait dengan insentif stimulus COVID-19 ini kan diperpanjang hingga April 2023. Anda lihat dampaknya seperti apa untuk industri asuransi? Dampaknya kita lihat sangat positif, bukan hanya ini aja, kita lihat tadi seperti Pak Riko bilang dengan adanya restructuring segala macam, sehingga banyak industri real sektor akan bertumbuh, otomatis itu akan ada trickle effect sehingga kemampuan membayar akan bertambah. Karena gimana pun kita tahu industri kita ini adalah sangat heavy dengan people. Kita ngalamin waktu COVID kemarin bahwa kita harus jualan, ketemu dengan klien dengan virtual, ya kita sanggup lakukan, tapi akan lebih baik lagi kalau saat COVID ini turun, sehingga para agen kami bisa ketemu dengan klien, dan klien-klien pun karena trickle ekonomi yang terjadi, jadi kemampuan membayar bertambah baik, sehingga kita lihat bahwa kondisi itu akan membuat industri kita akan bertumbuh secara lebih baik lagi di tahun ini. Baik. Tapi tentu tantangannya adalah inovasi ataupun proses apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memenangkan persaingan ini. Karena gimana pun inovasi di asuransi ini sangat diperlukan. Karena kita tahu industri ini adalah industri yang sudah tua, jadi kita perlu inovasi-inovasi terus untuk tampil di muka sehingga kita menjadi yang termuka. Yang gimana kita memberikan suatu solution bagi klien-klien kita. Inovasi yang Anda maksudkan ini terkait dengan digitalisasi? Atau mungkin ada kompetisi lain yang juga harus diperdalam? Saya rasa kalau kita bicara inovasi, digital bagi saya bukan lagi hanya sebagai inovasi. Digital adalah keharusan, di mana kita memperbaiki prosesnya harus menggunakan digital. Tetapi yang kita bilang anggap dengan inovasi, berapa hal contoh inovasi yang kita berikan di Generali. Kita luncurkan berapa waktu yang lalu ini ada satu produk unit link di mana memberikan garansi premi akan bisa balik pada usia tertentu. Jadi ini kan ada suatu inovasi yang kita berikan. Juga kita melihat bahwa ada satu hal yang sangat krusial di asuransi ataupun di investment. Sering terjadi kalau kita di asuransi, apalagi yang namanya unit link, di mana kita punya keterbatasan akan monitor aset kita atau investasi kita. Dan kita juga punya keterbatasan untuk disiplin mengatur aset alokasi. Sehingga akhirnya kita di Generali 2 tahun lalu kita keluarkan produk yang namanya ataupun robot yang mengelola investasi itu sehingga bisa membantu nasabah mengelola unit link mereka dengan hasil yang lebih baik. Dan ternyata hasilnya pun sangat memuaskan. Lebih dari 90% nasabah kami yang punya pakai RoboArms, hasilnya bisa beat the index. Jadi hal seperti itu yang inovasi-inovasi itu yang kita keluarkan, di mana beyond what the customer can think. Jadi inilah tantangan bagi kita, inovasi-inovasi itu. Digital tentunya harus, karena kita tahu
pada saat COVID, orang-orang kami itu harus bekerja dari rumah. Kalau kita sampai detik ini pun, kami semua bekerja dari rumah. Kalau tidak ada digital, it's impossible untuk kami bisa memberikan layanan bagi nasabah.